Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat. Nah, Bu Guru kemarin sudah menyuruh kalian untuk belajar tentang benda. Sekarang Bu Guru mau tanya, apa yang dimaksud dengan benda? Ada yang tahu? Iya, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, di dunia ini banyak sekali benda. Ada benda hidup, ada benda mati. Coba, apa yang termasuk benda hidup anak-anak? Benda hidup antara lain manusia, tumbuhan, dan hewan. Kenapa disebut benda hidup? Karena benda tersebut bisa bernafas, bisa bergerak, membutuhkan makanan, tumbuh dan berkembang, serta peka terhadap rangsang. Kenapa pensil, buku, kemudian kendaraan, kemudian pintu itu disebut benda mati? Karena benda tersebut tidak bisa bergerak, tidak bisa berkembang biak, tidak peka terhadap rangsang dan sebagainya. Nah, hari ini Bu Guru akan menambahkan sekali lagi tentang materi benda, yaitu wujud benda. Coba ada yang tahu anak-anak? Wujud benda ada 3 apa saja? 1. Benda padat. 2. Benda cair. 3. Benda gas. Nah, Bu Guru akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu benda padat. Apa yang dimaksud dengan benda padat? Benda padat adalah benda yang bentuknya tetap dan tidak berubah. Jadi ketika benda padat itu diletakkan di suatu tempat, ia tidak akan berubah. Contohnya ini ada ballpoint. Ballpoint ini termasuk benda padat. Misalnya ini ballpoint saya masukkan ke dalam gelas, bentuknya tetap ballpoint. Kalau misalnya benda padat ini saya masukkan ke dalam kantong, kemudian saya keluarkan lagi, maka bentuknya tetap ballpoint. Nah, benda padat yang lain masih banyak lagi anak-anak, contohnya buku, pensil, tas, meja, kursi yang ada di kelas kamu. Cuma itu banyak sekali benda padat. Yang kedua yaitu benda cair. Apa itu benda cair? Benda cair adalah benda yang sifatnya sesuai dengan wadahnya. Dan sifat yang kedua yaitu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, contoh benda cair apa saja anak-anak? Ada air, ada sirup, santan, cuka, bensin, itu semua disebut benda cair. Contohnya ini ada gelas, di dalamnya ada apa anak-anak? Ada air, ini disebut benda cair. Nah, bentuknya menyerupai wadahnya, karena wadahnya gelas, maka menyerupai gelas. Contoh yang kedua, ini juga benda cair yang ada di dalam botol. Karena letaknya di dalam botol, maka menyerupai botol. Contoh yang ketiga, ini ada sirup anak-anak. Sirup ini rasanya manis. Nah, sirup ini termasuk benda cair. Karena letaknya di dalam botol, menyerupai botol. Kemudian, sifat yang kedua. Apa tadi? Benda cair itu mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah. Contohnya, misalnya akan menuangkan air, ya, akan menuangkan air pasti akan dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, seperti ini. Nah, ini dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contoh yang lain, misalnya ketika terjadi hujan anak-anak. Ketika terjadi hujan itu, air yang mengalir juga dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, dari atas ke bawah. Kemudian satu lagi contohnya ketika kita ke sungai, aliran sungai itu mengalirnya dari hulu ke hilir, dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, yang ketiga yaitu benda gas. Bagaimana sifatnya anak-anak? Benda gas itu memiliki sifat 1, sesuai wadahnya juga atau tempatnya. Yang kedua, benda gas itu tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Nah, misalnya udara anak-anak.
udara yang ada di sekitar kita, yang kita hirup, itu tidak bisa kita lihat, tapi dapat dirasakan. Misalnya dingin sekali, panas sekali, atau udaranya sejuk atau lembab, itu bisa kita rasakan. Kemudian contoh yang lain, tidak hanya udara, misalnya gas yang ada di dalam tabung. Di dapur ibu kamu kan ketika memasak ada tabung gas. Di dalam tabung itu ada gasnya anak-anak. Jadi ketika tabung itu diisi gas, gas yang ada di dalam tadi bisa untuk memasak. Nah, maka wadahnya sesuai tadi, benda gas sesuai wadahnya tadi. Nah, contoh yang lain, misalnya kalau kalian bermain apa itu namanya balon anak-anak. Jadi balon ketika diisi dengan gas bisa mengembang, maka itu disebut benda gas di dalamnya, menyerupai wadahnya. Nah, setelah Bu Guru menjelaskan tentang benda gas, mungkin ada pertanyaan? Oh iya, ya. Benda gas selain tidak dapat dilihat, ada loh benda gas yang bisa dilihat. Misalnya apa? Ada awan dan asap. Itu adalah benda gas yang bisa dilihat. Nah, anak-anak, Bu Guru sudah menjelaskan tentang berbagai macam wujud benda. Sekarang tulis di buku tulismu tugas yang akan kalian kerjakan untuk besok pagi anak-anak. Kita akan praktek tentang sifat benda gas, benda cair, dan benda padat. Untuk itu kalian besok membawa alat seperti 1 ember, 2 diisi air embernya ya, yang ketiga batu, yang keempat plastik bening, yang kelima yaitu balon. Kemudian dibagi per kelompok sesuai kelompok belajar masing-masing siapa yang akan membawa. Nah, ada pertanyaan tidak setelah Bu Guru menjelaskan? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Bu Guru akan berikan 5 soal. Ya, saya dikte saja ya, ditulis. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan benda? Yang kedua, jelaskan perbedaan antara benda padat dan benda gas. Yang ketiga, berilah contoh benda padat, benda gas, dan benda cair, masing-masing 2 saja. Yang keempat, bagaimana sifat benda gas? Yang kelima, apa perbedaan antara makhluk hidup atau benda mati dengan benda yang tidak hidup? Nah, kerjakan. Guru beri waktu 15 menit, setelah selesai dikumpulkan. Baiklah anak-anak, karena sudah selesai semua, sebelum saya akhiri, Guru akan memberikan penguatan, yaitu tentang materi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi tentang benda, ada benda hidup dan benda mati. Yang kedua tentang wujud benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nanti kalian pelajari lagi. Jika ada pertanyaan, besok kita akan bertemu lagi. Bisa kalian tanyakan kepada Bu Guru. Nah, berhubung waktu sudah habis, maka akan Ibu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.